Perkenalkan, nama saya Alila Hilwa Putri dengan NIM 64241171. Di sini ada pengertian PHK. PHK adalah berakhirnya hubungan kerja yang mengakibatkan hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha berakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Hasibun 2010, PHK dapat terjadi karena kesepakatan atau keputusan perusahaan dengan alasan tertentu seperti efisiensi atau pelanggaran kerja. Nah, di sini ada prosedur PHK. PHK akibat pelanggaran harus didahului teguran atau surat peringatan sesuai tingkat pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan tetap wajib memberikan pesangon dan hak-hak lain kepada karyawan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya ada hak karyawan dalam hubungan industrial. PHK pihak tidak dapat diperbolehkan tanpa perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, menunjukkan adanya keliruan dalam penerapan PHK terhadap karyawan. Perusahaan melakukan PHK dengan alasan sakit serta dugaan pelanggaran disiplin, namun tanpa mempertimbangkan kondisi faktual pekerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, PHK dengan alasan sakit dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan. Meskipun perusahaan mendalilkan bahwa karyawan melanggar peraturan perusahaan dan mengkualifikasikan PHK sebagai pengunduran diri, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung mengabulkan sebagian gugatan para penggugat dan menegaskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Perkenalkan, nama saya Najwa Faras Aziza dengan NIM 64241189. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kesesuaian PHK dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh perusahaan setelah dilakukan berbagai upaya pencegahan seperti dialog, pelatihan, dan negosiasi antara perusahaan dan pekerja. Namun, berdasarkan analisis dalam jurnal Aditya Faisal DKK, PT Sumber Alvaria Trijaya, BTK belum sepenuhnya menjalankan proses musyawarah dan komunikasi yang optimal sebelum mengambil keputusan. PHK selain aspek prosedural, kesesuaian PHK dengan UU Cipta Kerja juga berkaitan dengan penempuhan hak negosiasi normatif pekerja. Meskipun perusahaan meyakini PHK telah dilakukan sesuai ketentuan, pengadilan dengan menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon dan hak-hak lain sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PHK yang dilakukan PT Sumber Alvaria Trijaya BPK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan, transmigrasi, dan perlindungan pekerja sebagaimana direktur dalam UU Cipta Kerja. Di sini, adapun gimana sih solusinya penyelesaian permasalahan PHK sepihak atas dugaan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan PHK oleh PT Sumber Alvaria Trijaya, para penggugat penempuh upaya penyelesaian keikutan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, dan argumen bagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan sesuai pasal 151 ayat
3. Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Perundingan bipartit dapat dilakukan apabila pekerja menolak PHK. Dalam kasus Usmiati, upaya bipartit tidak menghasilkan kesepakatan sehingga dilakukan ke tahap mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Namun, mediasi juga tidak mencapai kesepakatan sehingga mediator mengeluarkan surat anjuran agar perusahaan pekerja kembali Usmiati sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja. Nama saya Salsabila Zahwa dengan NIM 64241231. Di sini saya akan menjelaskan pemenuhan hak karyawan. Pemenuhan hak pekerja adalah hal yang sangat penting dalam setiap proses pemutusan hubungan kerja PHK, termasuk yang dilakukan secara sepihak. Meskipun perusahaan berhak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan, hak tersebut tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Di sini ada pesangon, terus uang penghargaan masa kerja, kompensasi hak lainnya seperti sisa cuti, uang pengganti hak, dan lain-lain. Lalu ada perlindungan hukum dan kepastian hak sesuai UU nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja. Next, di slide selanjutnya ini ada dampak PHK sepihak bagi karyawan dan perusahaan. Nah, dampak yang pertama ini ada dampak PHK sepihak bagi karyawan. PHK sepihak di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menimbulkan dampak serius bagi karyawan, baik secara hukum, ekonomi, maupun psikologis. Karyawan kehilangan kepastian kerja dan perlindungan hukum akibat PHK yang dilakukan tanpa musyawarah dan dasar yang sah seperti alasan sakit yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Secara ekonomi, pekerja kehilangan penghasilan dan beresiko tidak memperoleh pesangon. Jika PHK dikualifikasikan sebagai pengunduran diri, selain itu PHK sepihak juga menimbulkan tekanan psikologis berupa stres, kecemasan, dan rasa ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan mental dan sosial karyawan. Nah, dampak yang kedua ini ada dampak PHK sepihak bagi perusahaan. PHK sepihak yang dilakukan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk menimbulkan dampak hukum dan reputasi bagi perusahaan. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengabulkan sebagian gugatan karyawan menunjukkan adanya kesalahan perusahaan dalam penerapan ketentuan PHK, khususnya terkait alasan kesehatan dan disiplin kerja. Selain beresiko secara hukum, sengketa PHK juga dapat merusak citra perusahaan di mata karyawan dan publik. Secara internal, PHK sepihak berpotensi menurunkan kepercayaan, motivasi, serta produktivitas karyawan sehingga dapat memengaruhi stabilitas hubungan kerja dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Zuro dengan NIM 64241549. Baik, penjelasan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dari cerita kasus ini bisa kita pahami ya teman-teman, kalau perusahaan itu belum sepenuhnya mengikuti aturan waktu memutuskan hubungan kerja sama karyawannya, PHK-nya dilakukan karena alasan sakit, disiplin, dan sering tidak masuk. Tapi, sebelumnya tidak diajak ngobrol baik-baik dulu sama karyawannya. Akhirnya, karena kurang adanya komunikasi, muncul deh masalah dan sengketa. Pengadilan pun bilang kalau PHK-nya belum sepenuhnya benar secara hukum, walaupun perusahaan tetap harus memenuhi hak karyawannya. Makanya, perusahaan itu harus lebih hati-hati, adil, dan nurut aturan, khususnya UU Cipta Kerja, supaya hak karyawan tetap aman dan hubungan kerja bisa rukun dan damai. Baik teman-teman, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Penjelasan selanjutnya adalah saran. Yang pertama ada untuk perusahaan. Kalau mau ambil keputusan besar kayak PHK, sebaiknya ngobrol dulu pelan-pelan sama karyawannya.
cari jalan tengah bareng-bareng. Semua aturan dan sanksi juga harus sesuai hukum. Dan hak karyawan tetap dikasih, biar nggak ribut-ribut nantinya. Yang kedua, untuk karyawan. Karyawan juga perlu paham hak dan kewajibannya, patuh aturan perusahaan. Kalau kena masalah PHK sepihak, sebaiknya coba musyawarah dulu teman-teman. Jangan langsung marah atau ke jalur hukum. Yang ketiga, untuk hubungan industrial. Semua pihak harus saling terbuka, damai, dan jujur, supaya konfliknya nggak berkepanjangan teman-teman. Kalau hubungannya adil dan seimbang, kerjasama pun jadi lebih harmonis dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.